Halo anak-anak, salam sehat dan salam semangat. Kita berjumpa kembali untuk belajar bahasa Indonesia. Wow, Bapak harap anak-anak masih semangat dan tentu tidak sabar apa yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, kalau kita melihat pada tampilan gambar, di sini tertulis bahwa final project interview. Wah, ini apa ya? Nah, sebelum kita masuk kepada topik pembelajaran kita kali ini, Bapak akan mengingatkan kembali bahwa pertemuan yang sebelumnya anak-anak sudah belajar banyak hal. Yang pertama, kemarin anak-anak membuat proyek menentukan topik wawancara lewat gambar. Kemarin ada 5 gambar ya. Anak-anak memilih satu gambar untuk membuat topik wawancara dan menuliskan alasan mengapa anak-anak memilih topik wawancara tersebut. Kemudian anak-anak melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya di mana anak-anak ini mendesain siapa nanti narasumbernya, lalu kapan, waktunya, di mana tempatnya, dan alat bahan yang akan digunakan untuk wawancara. Kemudian anak-anak menentukan atau membuat daftar pertanyaan yang terdiri dari 3 hal. Pertanyaan pembuka, inti, dan penutup. Itu adalah proyek yang anak-anak lakukan pada pertemuan yang sebelumnya. Hari ini, seperti judul yang ada di sini, gambar yang di sini, anak-anak melakukan final project. Ini adalah pembelajaran terakhir dari proyek kita pada semester ini, yaitu anak-anak membuat final project interview. Dalam bentuk apa? Kita akan lihat ya. Nih, anak-anak silakan melakukan wawancara. Nah, kemarin sudah membuat daftar pertanyaan wawancara. Kali ini anak-anak silakan melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan pertama sesuai dengan topik wawancara yang sudah anak-anak pilih. Ya. Lalu gunakan alat dan bahan yang sudah anak-anak gunakan atau anak-anak tuliskan. Nah, jangan lupa hasil pertanyaan dari wawancara anak-anak lakukan dokumentasi. Baik itu ditulis ataupun direkam. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak nanti saat menuliskan hasil laporan wawancara, anak-anak teringat dan ada dokumentasinya. Lalu yang kedua, anak-anak bertanya pada saat melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Jadi anak-anak hanya diperkenankan bertanya pada saat wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah dibuat ya. Baik itu daftar pertanyaan yang ada di pembuka, inti, maupun penutup. Tahap berikutnya, sesudah anak-anak melakukan wawancara, anak-anak menyusun laporan hasil wawancara sesuai dengan format. Pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada minggu pertama dan minggu kedua, anak-anak sudah belajar untuk menyusun format wawancara. Kalau anak-anak ingat, kita pernah menyimak sebuah video ya, dan bersama-sama menyusun laporan wawancara. Bapak akan mengingatkan kembali format untuk menyusun hasil laporan wawancara. Nah, ini dia, ada formatnya. Yang pertama, anak-anak tulis topik wawancara. Tentu topik ini sudah anak-anak tuliskan pada yang pertemuan sebelumnya ya. Anak-anak tuliskan kembali di sini. Topiknya tentang apa? Kemarin ada 5 topik pilihan. Ada membuat telur, lalu merawat hewan, mencuci baju, merawat tanaman, dan mencuci mobil. Anak-anak tulis salah satu topik yang anak-anak pilih pada saat wawancara kali ini. Lalu tulislah narasumbernya, ibu atau bapak atau adik atau kakak, dan disertai namanya. Lalu yang berikutnya adalah pewawancara. Tentu yang melakukan wawancara ini adalah dirimu. Maka tulislah contoh pewawancara Febri. Maka ditulis di sini Febri. Tulis juga waktu dan tempatnya. Yang berikutnya adalah hasil wawancara.
Apa yang harus dituliskan di hasil wawancara ini? Yang perlu dituliskan adalah semua isi percakapan pada saat melakukan wawancara. Baik itu percakapan atau dialog pada pertanyaan inti, pembuka dan penutup, silakan ditulis semuanya. Berarti anak-anak menuliskan di sini dalam bentuk dialog ya. Pertama, dialog pada percakapan pembuka, lalu inti dan penutup. Silakan ditulis semuanya hasil dari wawancara. Pada tahap yang terakhir, anak-anak di sini menuliskan laporan hasil wawancara dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan dari hasil wawancara. Tidak perlu banyak-banyak untuk menuliskan kesimpulan, cukup 3 kalimat saja. Ya, 3 kalimat sudah baik. Jika anak-anak ingin lebih, maksimal 5 kalimat. Pak, sesudah saya menulis laporan hasil wawancara, saya mengumpulkannya kemana? Baik. Tahap berikutnya adalah tahap finalnya adalah submit your final project. Kirim project akhirmu. Ya, silakan kirim ke Google Classroom atau ke WA sesuai dengan instruksi wali kelas. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Selamat untuk melakukan proyek wawancara dan selamat belajar bersama anggota keluargamu memperoleh informasi sesuai dengan topik wawancara yang kamu pilih. Bapak ucapkan salam sehat dan salam semangat. Sampai jumpa.